NIM 0305212060. Saya Alvito Fatihah dengan NIM 0305212062. Yang selanjutnya, nama saya Sarmila Fitriyanti Nasution dengan NIM 0305212136 sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Safrina Maulida, NIM 0305212107. Di sini kami dari kelompok 2 ingin membahas materi kami yang berjudul Teori-teori belajar. Teori belajar behavioristik. Menurut teori belajar behavioristik, aliran tingkah laku, belajar diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon, atau suatu kontrol instrumental yang berasal dari lingkungan. Teori behavioristik menurut Ivan P. Pavlov. Pavlov merupakan orang Buma. Ia lahir di Ryasan pada tanggal 18 September 1849. Eksperimen Pavlov yang sangat populer di bidang psikologi dimulai ketika ia melakukan studi tentang pencernaan. Karena itu, ia dikenal dengan classical conditioning dalam sejarah. Teori conditioning dikembangkan oleh Pavlov pada tahun 1927 dengan melakukan percobaan terhadap anjing. Pada saat seekor anjing diberi makan, keluarlah respon anjing berupa air liur yang mengalir secara alami, dan beberapa kajian eksperimen lainnya menjadi dasar kesimpulan yang diperolehnya tentang fungsi indikator. Teori tersebut ditemukan Pavlov secara kebetulan pada tahun 1980-an. Pada waktu itu, ia melakukan sebuah percobaan terhadap anjing yang kelak percobaan tersebut diterapkan pada manusia, sebab menurutnya binatang dan manusia memiliki kesamaan. Eksperimen Pavlov akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada before conditioning, menggambarkan keadaan bahwa apabila anjing diberi makanan, maka ia otomatis akan mengeluarkan air liurnya. Yang kedua, before conditioning, menggambarkan kondisi bahwa apabila anjing dibunyikan sebuah bel, maka ia tidak merespon atau mengeluarkan air liur. Yang ketiga, during conditioning, menggambarkan kondisi bahwa apabila anjing dibunyikan sebuah bel, kemudian diberikan makan, maka anjing itu akan mengeluarkan air liur. Yang keempat, after conditioning, setelah during conditioning dilakukan secara berulang-ulang, maka ketika anjing mendengar suara bel tanpa diberikan makanan, secara otomatis anjing akan memberikan respon berupa keluarnya air liur dari mulutnya. Yang kelima, dari penelitian tersebut, Pavlov menyimpulkan bahwa jika anjing secara terus-menerus diberi sebuah stimulus berupa makanan dan dikondisikan dengan suatu bel, maka anjing akan mengeluarkan air liur. Apabila anjing mendengarkan bunyi bel, maka secara spontan akan mengeluarkan air liur. Karena sudah tertanam dalam otaknya bahwa bel identik dengan pemberian makanan. Namun, jika anjing secara terus-menerus diberikan stimulus berupa bunyi bel dan kemudian anjing mengeluarkan air liur tanpa diberikan makanan, maka kemampuan stimulus tersebut untuk menimbulkan respon akan hilang. Dari penelitian tersebut, Pavlov kemudian menyimpulkan bahwa tingkah laku sebenarnya berasal dari rangkaian refleks kondisi. Maksudnya, refleks yang terjadi setelah adanya proses pengkondisian atau conditioning proses. Refleks yang tadinya dihubungkan dengan rangsangan-rangsangan tak berkondisi, lama-kelamaan dihubungkan dengan rangsangan berkondisional. Dengan kata lain, gerakan-gerakan itu dapat dipelajari dan berubah lantaran mendapat latihan. Kemudian Pavlov menemukan dua macam refleks, yaitu refleks wajar atau unconditioned reflex, ditandai dengan keluarnya air liur ketika melihat makanan yang lezat, dan refleks bersyarat atau refleks yang dipelajari conditioned reflex, ditandai dengan keluarnya air liur lantaran menerima atas mereaksi terhadap suara bunyi tertentu. Yang kedua adalah teori belajar behavioristik menurut Thorndike. Nama lengkapnya ialah Edward Lee Thorndike, namun ia lebih dikenal dengan nama Thorndike. Thorndike mengemukakan bahwa
Belajar adalah proses interaksi antara stimulus atau yang mungkin berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, dan respon yang juga bisa berbentuk pikiran, perasaan, atau gerakan. Teori belajar Thorndike juga disebut dengan koneksionisme. Menurut Thorndike, belajar dapat dilakukan dengan mencoba-coba atau trial and error. Dalam perkembangannya, teori Thorndike disebut dengan stimulus respon. Menurut Thorndike, proses belajar individu dilakukan secara bertahap. Thorndike merupakan tokoh yang mengembangkan dan mempopulerkan koneksionisme. Dalam teorinya, ia mengemukakan kalau proses belajar hewan memiliki kesamaan dengan proses belajar manusia. Kesamaannya terletak pada hubungan atau koneksi atau asosiasi antara kesan yang ditangkap oleh panca indera atau stimulus dengan perbuatan atau respon. Oleh karenanya, teori ini dibuat dengan teori stimulus respon. Jadi, ini menunjukkan pada panjangnya waktu atau banyaknya jumlah kekeliruan dalam mencapai suatu tujuan. Apabila kita perhatikan secara seksama dalam eksperimen Thorndike, maka akan kita dapati dua hal pula yang mendorong timbulnya fenomena belajar, yaitu karakteristik belajar trial and error. Selanjutnya, Thorndike memiliki pandangan yang ilmiah tentang pembelajaran. Menurut praktiknya, pendidikan harus dipelajari secara ilmiah dan dihubungkan dengan proses belajar. Mengajar yang baik ialah mengetahui materi yang hendak diajarkan atau materi yang sebaiknya diberikan, respon yang akan diharapkan, dan waktu yang tepat untuk memberi hadiah atau reward. Oleh karena itu, sesuatu yang dipelajari oleh peserta didik di sekolah harus dapat dipergunakan di luar sekolah. Misalnya, anak belajar membaca, maka keterampilan membaca dapat digunakan untuk membaca bacaan lain di luar sekolah. Thorndike juga mengemukakan beberapa hukum tentang belajar, yaitu sebagai berikut. 1. Hukum kesiapan. Jika seseorang siap melakukan sesuatu ketika ia melakukannya, maka ia tidak puas. 2. Hukum latihan. Jika respon terhadap stimulus diulang-ulang, maka akan memperkuat hubungan antara respon dengan stimulus semakin lemah. 3. Hukum akibat. Bila hubungan antara respon dan antusius menimbulkan kepuasan, maka tingkatan penguatannya semakin besar. Sebaliknya, bila hubungan respon dan stimulus menimbulkan ketidakpuasan, maka tingkat penguatan semakin lemah. Yang ketiga ada B.F. Skinner atau Burroughs Frederick Skinner. Lahir pada 20 Mei 1904 di Susquehanna, Pennsylvania, Amerika Serikat. Masa kanak-kanaknya dilalui dengan kehidupan yang penuh dengan kehangatan, namun cukup ketat dalam kedisiplinan. Kakek dari ayahnya berimigrasi dari Inggris menuju Amerika Serikat. Skinner juga menunjukkan minat seni dan intelektual yang besar dengan kecenderungan kuat pada seni sastranya. Nah, menurut Skinner, manusia adalah sekumpulan reaksi unik yang sebagian di antaranya telah ada dan secara genetis diturunkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Pengkondisian yang kita alami dari lingkungan sosial menentukan pengalaman, yakni sekumpulan perilaku yang sudah ada. Jadi, manusia adalah produk dari lingkungannya. Skinner membedakan adanya dua macam respon. Yang pertama adalah responden response atau reflexive response, yaitu respon yang ditimbulkan oleh perangsang-perangsang tertentu. Perangsang-perangsang yang demikian itu disebut eliciting stimuli, menimbulkan respon-respon yang secara relatif tetap. Misalnya, makanan yang menimbulkan keluarnya air liur. Pada umumnya, perangsang-perangsang yang demikian itu mendahului respon yang ditimbulkannya. Yang kedua, ada operant response atau instrumental response, yaitu respon yang ditimbulkan dan berkembangnya diikuti oleh perangsang-perangsang tertentu. Perangsang yang demikian itu disebut reinforcing stimuli atau reinforcer, karena perangsang-perangsang tersebut memperkuat respon yang telah dilakukan oleh organisme. Jadi, perangsang yang demikian itu mengikuti suatu tingkah laku tertentu yang telah dilakukan jika seseorang belajar. Jika seseorang belajar lalu mendapat hadiah,
maka dia akan menjadi lebih giat belajar atau responnya menjadi lebih intensif, menjadi lebih kuat begitu. Jadi menurut teori ini, hal terpenting dalam belajar adalah penguatan pengetahuan yang terbentuk melalui ikatan stimuli dengan respon akan semakin kuat apabila diberi penguatan, baik itu penguatan negatif maupun penguatan positif. Yang keempat ada teori belajar Albert Bandura. Albert Bandura lahir di Mundere, Alberta, Kanada pada tanggal 4 Desember 1925. Bandura adalah keturunan Polandia dan Ukraina. Ayahnya berasal dari Krakow, Polandia, sedangkan ibunya berasal dari Ukraina. Masa kecil dan remajanya dihabiskan di desa kecil hingga Bandura menempuh pendidikan di sana. Keterbatasan pendidikan di kota terpencil seperti itu menyebabkan Bandura menjadi mandiri dan memiliki motivasi dalam hal belajar. Dan sifat-sifat yang berkembang ini terbukti sangat membantu dalam karirnya yang panjang. Menurut Bandura, suatu perilaku belajar adalah hasil dari kemampuan individu memaknai sesuatu pengetahuan atau informasi, memaknai suatu model yang ditiru, kemudian mengelola secara kognitif dan menentukan tindakan sesuai tujuan yang dikehendakinya. Salah satu asumsi paling awal mendasari teori pembelajaran sosial Bandura adalah manusia di mana cukup fleksibel dan sanggup mempelajari bagaimana kecakapan bersikap maupun berperilaku. Titik pembelajaran dari semua ini adalah pengalaman-pengalaman yang tak terduga. Meskipun manusia dapat dan sudah banyak belajar dari pengalaman langsung, namun lebih banyak orang mempelajari aktivitas mengamati perilaku orang lain. Adapun asumsi awal memberi isi sudut pandang teoritis Bandura dalam teori pembelajaran sosial. Yang pertama, pembelajaran pada hakikatnya berlangsung melalui proses peniruan atau modeling. Dalam imitation atau modeling, individu dipahami sebagai pihak yang memainkan peran aktif dalam menentukan perilaku mana yang hendak ia tiru dan juga frekuensi serta intensitas peniruan yang hendak ia jalankan. Yang ketiga, modeling adalah jenis pembelajaran perilaku tertentu yang dilakukan tanpa harus melalui pengalaman langsung. Yang keempat, dalam imitation atau modeling, terjadi penguatan tidak langsung pada perilaku tertentu yang sama efektifnya dengan penguatan langsung untuk memfasilitasi dan menghasilkan peniruan. Individu dalam penguatan tidak langsung perlu menyumbang komponen kognitif tertentu pada pelaksanaan proses peniruan tersebut. Yang kelima, mediasi internal. Mediasi internal sangat penting dalam pembelajaran karena saat terjadinya adanya masukan indrawi yang menjadi dasar pembelajaran dan perilaku dihasilkan, terdapat operasi internal yang mempengaruhi hasil akhirnya. Selanjutnya, teori belajar kognitivisme. Menurut teori belajar kognitivisme, teori ini lebih menekankan pada kegiatan belajar karena merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia, yang pada dasarnya bahwa belajar itu ialah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Adapun tokoh dari teori belajar ini ialah yang pertama yaitu Lev Vygotsky. Lev Vygotsky ini adalah tokoh pendidikan yang melihat bagaimana pembelajaran itu terjadi dipandang dari sisi sosial. Lev Vygotsky pada tahun 1896 sampai 1934 merupakan seorang psikolog berkebangsaan Rusia. Mengenal poin penting tentang pikiran anak ini lebih dari setengah abad yang lalu. Nah, teori Vygotsky ini mendapat perhatian yang makin besar ketika memasuki akhir abad ke-20. Sejaman dengan Piaget, Vygotsky menulis di Uni Soviet selama 1920-an sampai 1930-an. Namun,
karya dari Vygotsky ini baru dipublikasikan pada tahun 1960-an. Nah, sejak saat itulah tulisan-tulisan dari Vygotsky ini sangat berpengaruh menjadi sangat terkenal. Vygotsky ini adalah pengagum Piaget, walaupun Vygotsky ini setuju dengan Piaget bahwa perkembangan kognitif terjadi secara bertahap dan dicirikan dengan gaya berpikir yang berbeda-beda, tetapi Vygotsky tidak setuju dengan pandangan Piaget bahwa anak menjelajahi dunianya sendirian dan membentuk gambaran realitas batinnya sendiri. Karena menurut teori Vygotsky, zone of proximal development merupakan celah antara actual development dan potential development, di mana antara apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang dewasa dan apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu dengan arahan orang dewasa atau kerjasama dengan teman sebaya. Nah, maksud dari zone of proximal development ini ialah interaksi sosial itu akan dapat memudahkan perkembangan anak. Ketika siswa mengerjakan pekerjaannya di sekolah sendiri, perkembangan mereka kemungkinan akan berjalan lambat. Untuk memaksimalkannya itu ialah bekerja dengan teman yang lebih terampil yang dapat memimpin secara sistematis. Sehingga teori belajar Vygotsky ini pada intinya menekankan interaksi antara aspek internal dan eksternal dari pembelajaran, dan penekanannya itu pada lingkungan sosial pembelajaran. Sehingga menurut teori Vygotsky, fungsi kognitif itu berasal dari interaksi sosial masing-masing individu dalam konsep budaya. Nah, Vygotsky dalam Sandrock 2008 memiliki 3 pandangan dalam teori belajar kognitif, yaitu yang pertama, keahlian kognitif anak dapat dipahami apabila dianalisis dan diinterpretasikan secara developmental. Yang kedua yaitu kemampuan kognitif dimediasi dengan kata, bahasa, dan bentuk diskursus yang berfungsi sebagai alat psikologis untuk membantu dan mentransformasi aktivitas mental. Dan yang ketiga yaitu kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi oleh latar belakang sosiokultural. Yang kedua yaitu teori belajar Van Hiel. Van Hiel adalah seorang guru matematika dari bangsa Belanda yang mengadakan penelitian dalam pengajaran geometri. Nah, menurut Van Hiel, dalam Zhuangzi dan Triulina ada 3 unsur pengajaran geometri, yaitu waktu, materi pengajaran, dan metode pengajaran yang diterapkan. Jika ketiga unsur itu terpadu, maka akan dapat meningkatkan kemampuan berpikir anak kepada tahapan berpikir yang lebih tinggi. Nah, teori belajar Van Hiel merupakan salah satu teori yang mengukur kemampuan geometri siswa melalui 5 level untuk mengetahui sudah sampai manakah kemampuan berpikir siswa dalam belajar geometri. Nah, adapun tahap yang pertama yaitu tahap pengenalan atau visualisasi. Pada tahap ini, peserta didik mampu mengenal bangunan-bangunan geometri dan dapat mengidentifikasikan bentuknya secara keseluruhan, menentukannya secara lisan sesuai dengan penglihatannya. Adapun tahap kedua, yaitu tahap analisis, di mana pada tahap ini siswa sudah dapat memahami sifat-sifat bangunan geometri, namun belum mampu mengetahui hubungan yang terkait antara suatu bangunan geometri dengan bangunan geometri lainnya. Adapun tahap yang ketiga yaitu tahap pengurutan atau abstraction. Nah, pada tahap ini, siswa sudah mampu mengetahui hubungan yang terkait dengan antara suatu bangunan geometri dengan bangunan lainnya. Pada tahap ini juga, siswa sudah mampu memahami pengurutan bangunan-bangunan geometri dan dapat mengikuti langkah-langkahnya dalam pembuktiannya. Tahap ketiga yaitu tahap pengurutan atau abstraction. Nah, pada tahap ini, siswa sudah mampu mengetahui hubungan yang terkait dengan antara suatu bangunan geometri dengan bangunan lainnya. Pada tahap ini juga, siswa sudah mampu memahami pengurutan bangunan-bangunan geometri dan mengikuti langkah dalam pembuktiannya, tetapi belum mampu melakukannya sendiri. Adapun tahap yang keempat yaitu tahap dedukasi atau deduction. Nah, pada tahap ini, siswa sudah mampu memahami secara deduksi, yaitu
siswa mampu mengambil keputusan secara deduktif ataupun penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus. Pada tahap ini, siswa sudah dapat menggunakan teorema, aksioma, dan definisi dalam pembuktian geometri. Adapun tahap yang kelima yaitu tahap keakuratan atau rigor. Pada tahap ini, siswa sudah mampu memahami betapa pentingnya ketepatan dari prinsip-prinsip dasar yang melandasi suatu pembuktian. Nah, pada tahap ini, siswa sudah memahami mengapa sesuatu itu dijadikan postulat atau dalil, sehingga siswa dapat menafsirkan dan menerapkan teorema serta definisi geometri dan non-geometri. Sehingga pada setiap tahap teori Van Hel ini menunjukkan karakteristik proses berpikir siswa dalam belajar geometri dan pemahamannya dalam konteks geometri, sehingga kualitas pengetahuan siswa tidak ditentukan oleh akumulasi pengetahuannya, tetapi lebih ditentukan oleh proses berpikir yang digunakan. Adapun kelebihan dari teori Van Hel ini, yang pertama yaitu membantu siswa memahami geometri dengan belajar melalui pengalaman. Yang kedua, siswa dituntut untuk mengetahui terlebih dahulu materi geometri yang akan diajarkan, sehingga siswa akan menemukan sendiri pengetahuannya melalui proses belajar yang mereka lakukan. Yang ketiga yaitu kecepatan pemahaman bergantung pada metode pembelajaran yang dilakukan guru daripada usia dan kematangan berpikir siswa. Adapun kelemahan teori Van Hel ialah siswa tidak dapat memahami geometri dengan baik apabila setiap tahapan tidak dikuasai secara berkesinambungan. Yang kedua yaitu menuntut guru untuk kreatif dalam pengajaran dan harus menentukan strategi yang tepat sesuai tingkat berpikir siswa. Nah, selanjutnya teori belajar kognitivisme menurut Ausubel. Ada dua jenis belajar menurut Ausubel. Yang pertama itu belajar bermakna. Belajar dikatakan bermakna bila informasi yang akan dipelajari peserta didik disusun sesuai dengan struktur kognitif yang dimiliki peserta didik. Yang kedua, belajar menghafal. Bila struktur kognitif yang cocok dengan fenomena baru itu belum ada, maka informasi baru tersebut harus dipelajari secara menghafal. Nah, menurut teori ini, pada intinya, orang memperoleh pengetahuan melalui penerima, bukan melalui penemuan. Ada kelebihan dan kekurangan dari teori Ausubel ini. Nah, salah satunya ialah kelebihannya itu peserta didik dapat menjadi lebih aktif dan mandiri dalam pembelajaran, terutama memecahkan permasalahan yang ada ataupun mengasimilasikan konsep-konsep baru dengan kerangka kognitif yang sudah ada. Nah, kelemahannya itu ialah teori ini lebih condong ke arah psikologi dibanding teori belajar. Selanjutnya ialah teori belajar kognitivisme menurut Brunner. Menurut Brunner, pada dasarnya belajar merupakan proses perkembangan kognitif yang terjadi dalam diri seseorang. Ada 3 proses kognitif yang berlangsung dalam belajar, yaitu yang pertama proses pemerolehan informasi baru, yang kedua proses transformasi informasi, yang ketiga proses mengevaluasi atau menguji relevansi dan ketepatan pengetahuan. Menurut Brunner, supaya pengetahuan mudah ditransformasikan oleh siswa, perlu memperhatikan 4 tema pendidikan untuk perkembangan kognitifnya, yaitu yang pertama struktur pengetahuannya, yang kedua kesiapannya, yang ketiga nilai intuisi, yang keempat motivasi. Ada kekurangan dan kelebihan dari teori Brunner ini. Kelebihannya ialah konsep belajar penemuan akan menjadi pengetahuan bertahan lebih lama atau lama dapat diingat, mudah diingat di otak peserta didik dibandingkan dengan pengetahuan yang dipelajari dengan cara-cara yang lain. Kelemahannya ialah belajar penemuan memerlukan kecerdasan anak yang tinggi. Bila kurang cerdas, maka hasilnya kurang efektif. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.